kembali di channel ABF Keluarga Pertanian. Salam sukses tentunya untuk sahabat petani porang, baik di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Nah, sahabat petani, di sini saya akan berbagi tentang budidaya porang. Dan sebelum nanti saya berbicara jauh tentang budidaya porang, nah mari kita dengar tamu-tamu yang hadir di sini. Kalau boleh tahu dari mana, Pak? Dari Palembang. Palembang. Palembangnya di mana, Pak? Kotanya, kota Palembang. Kota Palembang. Atas nama Pak siapa, Pak? Pak Hasan. Pak Hasan. Dan ini juga ada tamu dari Bandar Lampung. Bandar Lampung, Pak. Ya. Matur suwun nih, Pak, kunjungannya, Pak. Ini banyak belajar ke Mas Agus ini. Terima kasih pencerahannya, Mas. Iya, matur suwun nih, Pak, kunjungannya. Dan ini Pak sinten, Pak? Pak Sarjono. Pak Sarjono Dari Yukum Jaya. dari Yukum Jaya, Yukum Pak. Jaya. Oh, okay. Dan Saya ini Pak Bambang dari Yukum. Pak Bambang dari Yukum, ya. Yukum juga ingin okay. belajar dan kalau mau prospek, insya Allah mau nyoba. Nggih, matur suwun. Bantuan bimbingan Mas Agus nih. Iya, Pak. Dan ini juga ada Mas siapa ini, Mas? Ya? Agung. Mas Agung. Nah, ini juga ikut mau budidaya porang ya, Mas ya. Ini beserta Mas siapa? Mumu. Mas Momo. Ya. Iya, Mas. Nah ini ya sahabat petani, tamu-tamu yang berkunjung ke rumah, baik dari Provinsi Lampung maupun luar Lampung. Nah tentunya kedatangan mereka adalah untuk tukar pikiran bersama Mas Agustinus, dan kita bisa sharing tentang budidaya porang, baik cara tanam dan perawatan. Dan begitu juga tentang petani yang mulai minat budidaya porang, yang mulai saat ini mulai ingin cari bibit porang. Dan di sini Mas Agus juga mulai menyediakan bibit dari biji katak, dan kita utamakan bibit yang berkualitas. Bibit yang sering kali kita bagikan adalah yang bagus untuk petani porang adalah bibit yang asli Durman. Dan tentunya keuntungan dari sahabat petani porang yang mulai tertarik ingin budidaya porang, pengen mendapatkan bibit yang berkualitas. Nah, keuntungan sahabat petani jika bisa berkunjung langsung ke sini, tentunya bisa melihat bibit ya, bibit yang akan dibelinya dan kualitas bibit yang akan dibeli. Sejauh ini sahabat petani yang kita amati, banyak petani pemula yang mulai budidaya porang ini dimanfaatkan segelintir orang. Ketika ada petani pemula yang mencari bibit, itu dimanfaatkan ketika pembelian bibit, ternyata dengan bibit yang sudah harganya mahal, ketika pembelian secara online ya, itu banyak bibit yang kurang berkualitas yang sering dikirim. Adapun juga ketika transaksi, ketika uang sudah ditransfer, ternyata bibitnya tidak kunjung datang. Nah itu ya sahabat petani. Oleh sebab itu, inilah gambaran atau pesan Mas Agus ketika sahabat petani porang ingin budidaya porang, carilah petaninya langsung atau datang langsung ketika pembelian bibit. Jadi sahabat petani bisa melihat kualitasnya langsung dari bibit. Dan ini adalah lahan porang milik saya yang khusus untuk tamu-tamu yang datang. Ini untuk edukasi ketika sahabat petani yang belum pernah melihat tanaman porang atau baru melihat tanaman porang,
Jadi kita ajak ke sini, dan di sini kita bisa berbagi banyak tentang pertumbuhan porang ketika porang mulai tumbuh dan sampai ketika porang mulai dorman. Dan kebetulan ini juga ada beberapa tanaman porang yang sudah mulai dorman dan bisa panen biji katak, dan kita kasih gambaran ketika panen katak yang benar. Nah ini kita bisa langsung ajak petaninya untuk melihat langsung cara pemanenan bibit katak yang benar. Nah itu ya sahabat petani, intinya sahabat petani harus lebih waspada. Bibit yang terlampau mahal saat ini mulai banyak dimanfaatkan segelintir orang ya. Tidak semua ketika kita pembelian melalui media sosial itu mendapatkan bibit yang kualitasnya kurang bagus, dan intinya lebih baik sahabat petani untuk menghindari hal seperti itu bisa datang langsung ke petaninya atau bisa datang langsung ke rumah saya, tepatnya di Kota Metro ya sahabat petani. Dan seperti yang dilihat sahabat petani, kita bisa tukar pikiran, kita bisa mengajak sahabat petani ketika mau pembelian bibit untuk pilih sendiri ya, untuk pilih sendiri mau dipilih ukuran yang kecil atau pilih ukuran yang sedang maupun ukuran yang mini, karena bibit ini bervariasi ukurannya. Kalau soal kualitas bibit, tentunya kita utamakan bibit yang benar-benar asli dorman, karena musim tanam masih di bulan 10, dan tentunya masa karantina yang sangat lama ini sahabat petani, kuncinya itu harus mendapatkan bibit yang benar-benar berkualitas, bibit yang asli dorman. Karena masa karantina yang sangat lama ini kalau tidak didukung dengan bibit yang berkualitas, di masa karantina otomatis bibitnya itu bukan berarti semakin tua dan semakin bagus, tapi malah sebaliknya, bibit akan sia-sia dan berdampak bibit akan busuk. Dan di sisi lain, kenapa sahabat petani mulai cari bibit di bulan-bulan ini padahal masa tanam masih lama? Karena pada kenyataannya bibit dari tahun ke tahun ini semakin mahal ya. Makin kalau di tahun yang lalu bibit itu harganya tidak semahal saat ini, dan apalagi ketika sahabat petani nanti ketika mencari bibit mendekati masa tanam, itu harga akan semakin mahal seperti di tahun-tahun yang lalu. Dan intinya untuk saya pribadi, saya sangat senang jika ada sahabat petani yang berkunjung ke rumah dan bisa saya ajak juga ke lahan biar petani ini bisa sukses dalam pembibitan dan sukses dalam penanaman ketika budidaya porang. Apalagi ini adalah tahun pertama atau bagi petani yang benar-benar ingin mengawali budidaya porang. Jadi beberapa video yang sering kali saya bagikan baik dari petani-petani yang saya kunjungi, itu adalah sebagai gambaran bahwa budidaya porang ini sangat mudah, dan pengolahan lahan terutama itu yang penting, dan itu sebagai penyemangat ya tentunya untuk sahabat petani yang mulai benar-benar ingin budidaya porang.
Dan untuk bibit yang karantina, dalam masa karantina, sahabat petani ketika menemukan bibit yang kualitasnya kurang bagus, atau ketika ada yang mulai berjamur, ada 1 atau 2, itu segera disingkirkan, karena bibit yang mulai terkena jamur kalau tidak segera disingkirkan itu sifatnya menular ya sahabat petani. Jadi dalam masa karantina kita tetap perawatan, jadi kita pantau terus bibitnya, jangan sampai bibit yang kita simpan itu terkena jamur. Cuman kalau bibit yang benar-benar kita dapat dari bibit yang asli dorman, nah itu walaupun nanti ada yang terkena jamur, itu pun nanti jumlahnya tidak banyak. Jadi keuntungan kalau memang kita mau start lebih dulu untuk pencarian bibit, harga relatif lebih rendah. Tapi kalau kita pencarian bibit mendekati masa tanam, tentunya sahabat petani bisa mendapatkan bibit yang jauh lebih mahal. Intinya bibit yang berkualitas itu menentukan kesuksesan ketika kita mulai budidaya porang. Dan untuk sahabat petani porang, untuk yang mulai bingung pencarian bibit, bisa yang utamakan cari dulu di daerahnya masing-masing ya sahabat petani, karena bibit ini kalau kita pengiriman terlalu jauh, apalagi masih di bulan-bulan 3, bulan 4, nah ini kondisi bibit ini cenderung lebih kadar airnya masih tinggi. Jadi kalau kita pengiriman terlalu jauh, itu sangat berisiko. Jadi sahabat petani yang mulai minat ingin cari bibit dari sekarang, carilah dulu di daerahnya masing-masing sebisa mungkin, supaya nanti bibit yang didapat itu benar-benar yang berkualitas, tidak rusak dalam pengiriman ya. Karena ketika pengiriman itu kalau waktunya terlampau lama, bibit ketika datang ke tempat petani itu bisa aja rusak ya, berjamur dan busuk. Dan untuk sahabat petani porang ini bibit dari biji katak, baik dari ukuran sedang, mini, dan super. Nah ini menjadi penentu ketika kita mau panen ya. Kalau kita tanam dari bibit yang ukuran kecil, itu kita bisa panen 2 musim. Tapi kalau kita tanam dari bibit yang mini atau yang super, itu kita bisa panen 1 musim. Oke sahabat petani, terima kasih yang sudah ikut nyimak. Salam sukses petani porang baik di Indonesia dan di Provinsi Lampung.